Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ananda Rusanto Putra dengan NIM 123051204 129. Kali ini saya akan membuat praktek untuk firewall sebagai menyelesaikan tugas keamanan data dan informasi. Bercerita tentang firewall ya. Jadi kita akan membuat seperti ini ya, seperti contoh ini di KNS3. Baik, kita langsung saja masuk ke KNS3. Kita siapkan dua PC, switch, router, switch lagi, tuh. Dan internet. Oke, kita sambungkan semuanya terlebih dahulu. Oke ya, sudah tersambung semuanya. Setelah itu kita akan hidupkan. Nah, sambil menghidupkan, kita dianjurkan untuk juga membuka VirtualBox. Nanti kita akan men-setting untuk routernya agar jalur networknya diubah ke bridge, karena nanti bisa terhubung ke internet ya. Oh ya, jangan lupa untuk terhubung ke internet terlebih dahulu, karena ini praktek firewall. Penggunaan firewall ini digunakan untuk membatasi penggunaan jaringan ya, untuk akses atau sebagai gerbang ke internet atau publik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengamankan data ya di privat dari serangan lewat publik. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini routernya sudah hidup. Nah, ketika sudah hidup, kita masuk ke setting. Oke, router sudah hidup ya.
Oke, di bagian network adapter satu atau yang terhubung ke switch ini ya, yang langsung ke internet. Di bagian sini kita kita ubah ke bridge adapter. Kita oke. Nantinya router akan mati ya atau aborted. Tapi tenang saja, kita bisa hidupkan lagi. Aborted. Kita klik kanan, start, normal start. Semoga saja bisa hidup lagi. Biasanya ya lumayan ya. Oke, sepertinya bisa hidup lagi. Oke, sudah bisa hidup lagi ya. Oke, sudah hidup. Kita langsung masuk ke PC1 untuk men-setting routernya PC1. Kita masuk ke Winbox. Klik 3 apakah ada. Oke, ada ya ternyata. Jadi artinya MikroTik sudah bisa digunakan. Kita cek ke interface. Di sini Ether 2 atau ETH yang privat ya sudah mendapatkan itu jaringan. ETH 1 masih belum. Kita masuk ke IP DHCP client. Nah ini dia ya, sudah dapat IP artinya sudah ada jaringannya. Kita tidak perlu men-setting Ether 1. Sebentar. Addresses. Nah ini untuk ETH 2. Ini ETH 1. Ini ini IP dari itu ya. Dari hotspot atau wifi-nya. Nah di sini, bentar. Di sini ETH 1 DHCP client. DHCP client tadi sudah hidup untuk ETH 1-nya. Dan di ETH 2 kita buat sendiri 192.168.1.254/24 ya. Kita edit karena ini bentar. Cancel. Kita hapus saja. Kita buat baru 1.254/24 di ETH 2 ya. Play. Oke, sudah benar. Seperti ini. Oke, setelah address listnya sudah ada ya, kita masuk ke IP. Kita cek ke DNS. Kita klik allow ya. Di sini allow untuk server. Oke. Kita masuk ke jaringan properties. Kita hubungkan lewat. Oke, benar. Apakah di sini ada ya. Untuk PC1 1.1, untuk PC2 1.2 seperti ini. Oh ya, sebentar kita lakukan uji coba terlebih dahulu. Apakah sudah terhubung? Oke, sudah terhubung ya. Oke, sudah terhubung ya. Oh, bentar. Ping 88 timeout. Oke, sudah dapat. Ya, agak lag ya, tapi ternyata cuman error dikit, tapi gak masalah. Kita kembali lagi untuk masukkan IP ke PC1. 268.1.1 ya. CRMS-nya 254. Kita masukkan default gateway atau
punya routernya tadi 192.168.1.254 di prefer DNS server yang tadi kita sudah hidupkan ya. Bentar, maaf. Nah, ini dia ya. IP DNS-nya kita sudah hidupkan, allow remote request-nya. Jadi kita masukkan di sini untuk IP yang ini ya, 254. Kita klik OK. Close. Di PC2 juga ya. PC2 kita Oke, sudah. Kita klik OK, close. Di sini sudah selesai bagian ini. Kita coba close. Kita masuk ke ini ya, ping Google, apakah bisa? Oke, sudah bisa. Terus ping Google. Oke, sudah bisa ya. Di sini agar tidak terlalu lama. Oh, bentar. Kita coba apakah sudah bisa browsing sambil kita buka tes di sini. 8. Oke, sudah bisa. Oke, sudah bisa. Di sini kita coba lakukan tes google.com, apakah bisa? Oke, sudah bisa ya. Kita juga lakukan tes ke sini. Misalnya Google juga. Google.it ya. Oh iya, saya lupa. Seharusnya ada satu yang kurang ya, tapi sepertinya karena ini sudah pernah disetting, jadi sudah bisa. Seharusnya di firewall. Nah, ini dia. Ini seharusnya tidak ada ya sebelumnya. Tapi coba saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi action masquerade ini digunakan untuk memberikan IP baru, ya semacam IP baru atau masker untuk bisa menggunakan IP publik atau mendapatkan IP publik ya, masquerade. Menggunakan src NAT ya ke out interface 1. Jadi yang out dari interface 1 akan mendapatkan IP publik yang tersedia. Jadi saya tidak men-setting ini, tapi ini sudah otomatis tersetting ya. Saya lupa untuk menjelaskan ini, tapi ya ini salah satu syarat agar klien itu bisa menggunakan atau masuk ke IP publik atau internet tadi. Jadi ya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ya kita karena praktek firewall kita menggunakan firewall filters ya, tidak NAT filter. Kita akan coba untuk memblokir PC2. Ntar kita masukkan addressnya terlebih dahulu, 168.1.2. Kita masukkan protokol ya, protokol ini portnya kita ya kita masukkan ini port saja sama 4/3 ini untuk FileZilla dan apa saya lupa satunya. Ntar kita coba saja. Action, oh benar, maaf, actionnya belum saya ubah. Kita masuk ke action. Ini sebelumnya asep ya.
Kita coba masukkan ke drop, apply. Oke, apa yang terjadi? Kita coba. Kita sudah masukkan ke drop ya. Lihat, visit 2 tidak bisa mengakses website Google ya. Kita coba ke website lainnya. Oke, sama saja tidak bisa. Namun di PC1 yang tidak terblokir, dia masih bisa ya. Nih, lancar, dia langsung masuk. Sedangkan di sini dia request timeout ya. Lalu bagaimana jika kita menggunakan action lainnya? Misalnya kita balikan dulu ke accept, apply. Nah, langsung bisa. Coba ulangi lagi. Dia langsung masuk ya. Kita ubah lagi ke reject. Apa ini rejectnya? TCP reset misalnya. Apply. Kita boleh. Nah, unable to connect. Bukan request timeout ya, tapi unable to connect. Ini ya, ini masih lag ya. Jadi itu satu blokir ya. Nah, namun ya, dari PC2 dia masih bisa untuk ngeping Google. Nah, dia masih bisa. Lalu bagaimana caranya agar tidak bisa ngeping Google misalnya ya? Coba kita ping. Nah, dia masih bisa. Nah, bagaimana caranya agar dia tidak bisa ngeping Google juga? Gampang, kita masuk ke general, TCP ini protokol, kita buang. Seperti ini. Apply. Dan actionnya kita ubah dulu ke drop ya. Apply. Forward ya. Dia kayak saya coba-coba. Nanti karena ini drop ya. Request timeout, request timeout, request timeout. Yang ngirim tapi nanti di drop di router ya. Kalau reject tadi, dia akan dikembalikan lagi pesannya bahwa ya tidak bisa terhubung atau tidak bisa atau terputus atau bagaimana ya. Ini Google juga tidak bisa. Request sama juga ya. Nah tapi di sini dia masih bisa untuk mengakses mikrotik. Ini saya coba ya. 1.254. Masih bisa ya. Bagaimana caranya agar kita bisa memblokir dia ke arah apa? Mikrotik. Kita klik tambah action di sini. Oh ya, saya mungkin coba jelaskan sedikit ya. Jadi action forward itu digunakan jika ada yang ingin melewati router. Ya, jika ada yang ingin melewati router. Ini dari mana ya? Gak ada. Jika ada yang ingin melewati router, jadi dari sini langsung tembus. Itu. Action forward. Nah, jika actionnya input ya, kita klik apply.
input, maka nanti yang apapun yang dia input ke router, kalau output berarti yang dari router ke luar. Ya, agar kita bisa memblokir klien dari klien ke router, maka kita perlu untuk chainnya ini kita ubah ke input. Ya, oh ya, dia juga masih bisa untuk ngeping nah, dia masih bisa untuk ngeping. Ntar, oh ya, kita blok dulu ya untuk pingnya. Kita akan blok dulu untuk pingnya. Bagaimana cara agar kita ngeblok hanya pingnya saja? Oh, bentar. Duh, duh, bentar, bentar. Berempat. Oke, kita coba untuk memblok dia terlebih dahulu ya, lewat pingnya saja. Maka kita cari ke ini dulu ya. 2168.1.2. Kita masuk ke protokol. Nah, di sini untuk defaultnya itu dia kan 6 TCP. Agar tidak itu, kita masuk ke 1 ECMP. Apply. Nah, ini 1 ECMP. Kita akan coba untuk ping lagi ke bentar, actionnya ya, jangan lupa actionnya. Drop. Aduh, tapping. Request timeout ya. Tapping request timeout. Nah, walaupun dia bisa ngeping ya, tapi walaupun dia tidak bisa ngeping, tapi di sini dia masih bisa masuk ke websitenya si router. Kita coba restart. Loh, masih bisa. Kita masih bisa setting-setting di sini ya loh. Happy loh. CP client ini masih ada semuanya. Bagaimana agar kita bisa ngeblokir ini? Ya gampang. Kita ulangi langkah yang pertama tadi. Ini forwardnya kita ubah ke input. Dua. Protokolnya 6 TCP. Misal kita ambil semua port gitu. Kita coba ulangi. Oh benar, salah. Kita masuk ke interface ya. Bentar. Ini saya tunjukkan terlebih sedikit ya, di sini ada patch. Patch ini artinya dia sudah bisa berhasil ya untuk menahan jaringan di ini forward input ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Bentar. Oh ya, kita lupa di DST port. Ganti ini ya, DST port.
Kita beri angka 80 atau port 80. Oke, ntar kita coba lagi. Oh, masih bisa ya. Oh ya, actionnya tuh lupa. Actionnya ini belum saya ubah ya. Apply. Pantesan kok gak bisa. 52.168.1.254. Maaf ya. Apa enter? Nah, sekarang dia tidak bisa terhubung ya. Nah, gimana dengan PC1? Karena PC1 atau IP 192.168.1.1 tidak terblokir, jadi dia bisa mengaksesnya ya. Masih bisa aman. Berapa? Titik 1.24. Loh, dia masih bisa. Ping juga bisa ya. 54. Dia masih bisa lancar jaya. Google juga bisa. Google masih lancar ya. Nah, website 443 juga bisa. Ini HTTP ya. Masih bisa. Request timeout. Ya baik, mungkin saya rasa seperti itu praktek firewall saya. Maaf tadi tidak saya drop, saya agak lupa. Sininya lupa ya. Ya, ini juga batch paket ya, ini berarti ada beberapa yang mencoba menghubungkan, tapi ya di sini terdeteksi, dicatat ya, dan ini dia paketnya nambah, dibatalkan ya. Nah ini dia, ini mencoba terus dia, di sini diblokir terus-terusan, seperti itu ya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.